Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebetulnya kan frasa atau pikiran gubernur rasa presiden ini kembali mengemuka pada saat Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan ada seorang gubernur di Kalimantan yang tidak mau memberikan atau melepaskan kewenangan pemberian izin investasi di sana kepada pemerintah pusat, dalam hal ini dinas BKPM di sana. Nah, pertanyaannya begini Bang, apakah memang kemudian apa saja yang diserahkan kepada pusat itu akan membawa kemaslahatan untuk daerah? Karena ada ucapan begini bahwa dari pusat itu sering juga tidak tepat dengan kebutuhan yang dibutuhkan daerah. Bagaimana Bang? Iya, kalau dalam konteks lain barangkali ya, tapi kan kita bisa diskusikan itu, ya kan, mana yang pas. Ya, tetapi pemerintah pusat itu pasti juga memikirkan kepentingan daerah juga. Sudah ada koordinasi, komunikasi harusnya mestinya begitu dengan daerah. Kan. Nah, kemudian kalau dalam soal investasi ya itu clear ya, itu jelas bahwa itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara begitu. Ya ada satu kasus misalnya di Banten, satu investor dari Korea itu kan sulit masuk ya karena berbagai alasan dari daerah, tapi kemudian ternyata bisa begitu, bisa karena ya setelah diberikan pemahaman kepada kepala daerah begitu, akhirnya bisa sebetulnya kita mewujudkan ya investasi ataupun kebijakan pemerintah pusat di daerah dan ini kan kebanyakan urusannya terkait dengan investasi ataupun ekonomi begitu ya. Kalau urusan-urusan lain misalnya politik, kemudian sosial, ya saya kira itu juga sudah diatur kewenangannya, misalnya untuk bantuan sosial, katakanlah seperti itu. Itu kan juga ada transfer ke daerah, silakanlah gunakan begitu kan kira-kira. Ya, tetapi juga banyak kita lihat kayak transfer ke daerah, itu kan mestinya dipakai segera, tapi kan banyak yang kemudian disimpan saja, tersimpan tidak digunakan, katakanlah seperti itu begitu. Iya, pertanyaannya begini Bang, ketika otonomi daerah itu diyakini sebagai sesuatu yang baik sampai saat ini ya, dan pemilihan langsung itu dipakai sebagai cara untuk memilih kepala daerah, akhirnya kan rendah sekali keterikatan dengan daerah-daerah yang lain dan juga negara sebagai struktur yang di atasnya. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian otonomi daerah ini juga harus ditinjau ulang, pemilihan kepala daerah langsung harus ditinjau ulang, karena kalau ini terus terjadi, saya sih tidak terlalu yakin ya bahwa rasa presiden itu akan berkurang dari kepala-kepala daerah. Jadi begini, otonomi daerah bahkan ada 2 atau 3 wilayah itu yang otonominya khusus, ya misalnya DKI Jakarta, Papua juga Aceh. Ya, nah ini adalah jalan tengah. Pasca reformasi muncul ide negara federasi, ya untuk katakanlah dalam tanda petik antitesis dari negara kesatuan. Negara serikat ya, seperti Amerika Serikat. Ya, negara serikat, ya federasi, terutama dari teman-teman Jogja di Amin Rais dulu misalnya itu. Tetapi kemudian kita sepakat NKRI. Nah akhirnya diambil jalan tengah otonomi daerah. Ya setelah otonomi daerah maka kan pemilihan presiden langsung dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan otonomi daerah menurut undang-undangnya itu kan ada di tingkat 2. Ya ada di tingkat 2 artinya kota dan kabupaten sebetulnya, kecuali daerah-daerah tadi yang kita sebutkan begitu, itu di tingkat 1. Nah, berangkat dari pemikiran itu sebetulnya artinya otonomi daerah itu juga dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau pemahaman itu sudah tercapai, maka tidak ada lagi perdebatan bahwa karena saya dipilih secara langsung dan seterusnya begitu, apalagi saya ini diusung oleh partai atau perahu-perahu yang berbeda dari yang mengusung presiden. Nah ini juga celaka kalau seperti itu. Begitu sering terjadi ya. Kenapa? Artinya politik mengatasi melampaui ketatanegaraan begitu. Padahal ketatanegaraan sudah jelas kita itu NKRI, otonomi daerah begitu bagian dari, bukan bagian, tapi otonomi daerah justru untuk makin memperkokoh NKRI. Jadi tidak ada alasan sebetulnya karena dipilih langsung partai berbeda kemudian tidak patuh atau tidak mau menjalankan kebijakan pusat. Begitu. Ini dikatakan di dalam editorial bahwa ada kemungkinan pemberian sanksi. Memang pernah ada Bang, ada pemerintah daerah yang diberikan sanksi? Iya, kalau menurut undang-undang pemerintahan daerah itu ada sanksi. Ada sanksi dari mulai yang ringan, mungkin teguran, sampai
pemberhentian atau skorsing 3 bulan begitu, dan kemudian pada titik yang lebih tinggi itu pemberhentian. Itu pernah terjadi, tetapi konteksnya memang bukan investasi, itu konteksnya yang lain, itu Bupati Karo misalnya. Tetapi ya harus melalui proses di DPRD. Ada proses DPRD, pemakzulan kurang lebih seperti itu, baru kemudian ke gubernur. Nanti presiden, waktu itu zaman Presiden SBY mengeluarkan surat pemberhentian kepada Bupati Karo waktu itu. Itu persoalannya banyak sekali persoalannya. Ada soal pengungsi Sinabung yang waktu itu kalau tidak salah nanti kita periksa, itu Bupati waktu itu berbeda kebijakannya dalam penanganan pengungsi dengan kebijakan pusat. Ada yang mengusulkan sebenarnya sederhana, mungkin tidak perlu sampai dimaksulkan, ya kurangin saja alokasi anggaran untuk daerah itu kalau memang daerah itu sendiri menghambat investasi untuk dirinya. Tapi kita harus jeda lagi. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi pagi ini. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Beginilah konsekuensinya Mas, bila gubernur atau kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga ada gubernur yang tidak memahami tentang pemerintahan. Ataukah gini Mas, ini gara-gara atau akibat dari munculnya keraton-keraton palsu akhir-akhir ini yang menginspirasi bahwa wilayah provinsi dijadikan sebagai wilayah kekuasaannya dan menganggap bahwa gubernur sebagai pejabat tertinggi pemerintahan di negaranya. Ini aneh sekali. Ya, kami sangat menyayangkan Mas, adanya gubernur rasa presiden yang ada di Kalimantan saat ini. Bahkan ini sebenarnya juga ada gubernur lain yang rasa presiden. Mungkin tidak saya sebutkan di sini. Di mana gubernur di Kalimantan ini tidak mau menyerahkan wewenang perizinan berusaha dan investasi ke pemerintah pusat melalui dinasnya, yaitu penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Padahal sudah ada instruksi presiden tentang percepatan dan kemudahan berusaha, di mana presiden sudah mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada kepala BKPM. Kemudian begini Mas, bahwa gubernur yang menghambat untuk perizinan sektor pertambangan dan perkebunan di Kalimantan ini kan sangat bertentangan dengan kebijakan yang ada di pemerintah pusat. Di mana pemerintah pusat sendiri saat ini sedang mencanangkan kebijakan strategis nasional untuk mendongkrak investasi dan salah satunya dengan mempermudah perizinan. Usulan Pak Bambang apa Pak kalau ada seperti ini? Pemerintah pusat harus menindak tegas kaitannya dengan pejabat-pejabat yang benar-benar kalau seperti ini sudah melanggar aturan. Ini bahkan sudah terjadi pembangkangan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Pak Iwan. Silakan Pak, singkat padat saja Pak, silakan. Iya, jadi apa yang namanya harkat martabat manusia itu kan tergantung bagaimana hubungan kepada Tuhan, hubungan sama manusia, dan itu urusan tata krama. Dan tata krama itu urusan etik, urusan moral. Lalu baru aktualisasinya itu dalam bentuk hukum positif. Nah, Undang-Undang Otonomi Daerah kan mengatur bagaimana sebenarnya hak kewajiban fungsi kedudukan tugas tanggung jawab dari gubernur, bupati, wali kota. Nah sekarang yang jadi masalah bahwa gubernur, bupati, wali kota itu adalah jabatan birokratik struktural karir menurut Undang-Undang Dasar 45. Tapi yang dalam amandemen itu memungkinkan memicu, membenarkan bahwa lembaga ini jadi lembaga politik. Ini menjadi jalaran rusaknya ketatanegaraan kita. Dari sudut moralitas ke profesionalitas, kemudian dari sudut hak kewajiban fungsi kedudukan tanggung jawab mereka. Jadi kalau begitu, pembangkangan ini apa yang katakan Pak Bambang betul itu. Pembangkangan sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Di belakang Pak Iwan ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Dan selamat pagi, Pak. Ya, kalau singkat padat saja, Pak. Siap. Kalau menurut kami, ya dengan sama sekali tidak bermaksud menyinggung atau membuat tidak enak para pejabat daerah, khususnya gubernur, hingga ke bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat biasa, kami memang
berharap supaya apapun kewenangan yang ada di daerah harus juga selalu mengacu kepada bagaimana terapan peraturan yang ada di pusat, supaya tidak terkesan seolah-olah sebagaimana seperti yang dibuat judul di Metro TV, jangan seperti presiden begitu ya. Jadi kalau kita juga mempersulit dan lain sebagainya, itu mengurangi investasi, sehingga investasi akan sulit masuk di daerah itu. Oke. Kemudian kita juga berharap supaya beruang investasi. Oleh sebab itu dibuka lah PKSP tadi, pelayanan perizinan satu pintu. Itu sebenarnya untuk mempermudah. Baik, harus sesuai dengan pusat. Terima kasih Pak Yunus di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Bang Usman, apa masukan untuk para kepala daerah ini, Bang? Ya, saya kira kepala daerah itu ya patuhi undang-undang pemerintahan daerah. Di situ diatur bahwa gubernur kepanjangan tangan presiden. Itu saja sebetulnya, tidak sulit. Yang lain-lain itu sudahlah. Saya kira itu kan hanya proses. Bagaimana Anda terpilih menjadi gubernur, jadi bupati dan jadi wali kota adalah sebuah proses. Ya, kita menolak misalnya kalau ada usulan gubernur diangkat oleh presiden kembali ke zaman Orde Baru. Ya, bahkan mungkin mereka yang sekarang menjadi gubernur menolak itu. Ya, tetapi kalau Anda berperilaku seperti presiden misalnya, terus-terusan seperti apa? Jadi tidak sesuai begitu dengan penolakan terhadap misalnya katakanlah pemilihan atau pengangkatan gubernur oleh presiden. Kalau kemudian ada yang mengatakan karena itu patuhilah. Kalau ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pusat suka tidak tepat dengan yang dibutuhkan daerah, itu bagaimana, Bang? Iya, itu kan bisa didiskusikan. Biasanya besarannya pasti sama, ya, tetapi mungkin detailnya itu yang berbeda. Nah, itu bisa kita diskusikan. Bicarakan bukan dibangkang begitu ya? Bukan membangkang begitu, ya, bukan membangkang. Nah, yang terjadi sebetulnya selama ini adalah nomor satu ya, itu tumpang tindih aturan, ya, ego sektoral, ya, kemudian premanisme, ya, seperti apa hantu berdasi kata Pak Bahlil itu kan, yang kemudian yang ketiga ya tadi itu perasaan bahwa yang keempat perasaan gubernur itu merasa saya penguasa di daerah ini begitu. Nah, jadi saya kira ini harus dipatuhi, dan yang mematuhi saya setuju itu ada dari Pak Bambang tadi ya diberi sanksi ya, tetapi kalau kita lihat kan Mendagri itu menyatakan akan berbicara dengan gubernurnya, saya kenal, dan kata Pak Bahlil juga saya sudah berbicara dan mudah-mudahan beres lah begitu, bahkan sudah beres, tidak ada persoalan lagi begitu. Nah, kalau kita lihat yang kelihatan kan satu ya gubernur di Kalimantan Timur, tapi mungkin yang tidak terungkap itu banyak begitu. Yang di dalam perasaannya ya? Iya, yang merasa ya tadi karena otonomi daerah, karena perahunya berbeda dengan perahu presiden misalnya begitu. Nah, ini saya kira ini kan kepentingan bangsa yang diutamakan, kepentingan bersama, kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi gubernur ataupun kepala daerah ataupun kepentingan daerahnya sendiri begitu loh. Terakhir Bang, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kepala daerah atau gubernur yang berasa jadi presiden? Iya, saya kira nomor satu ya harus jelas ya sanksi misalnya kalau mereka membangkang, karena kalau stick and carrot-nya tidak berjalan itu ya mereka akan sekarang mungkin beres begitu kan, nanti ada gubernur yang baru lagi di daerah Kalimantan tersebut muncul lagi begitu perasaan di daerah yang lain, atau di daerah yang lain misalnya. Jadi harus ada penegakan hukum katakanlah seperti itu yang keras juga, tetapi tentu saja saya kira diskusi musyawarah itu perlu dikedepankan terlebih dahulu sebelum kita menegakkan hukum. Yang lain lagi adalah itu tadi, pemerintah daerah, kepala daerah itu patuh saja pada undang-undang pemerintahan daerah. Baik, kita harapkan itu yang terjadi. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, negara dan rakyat tidak butuh kepala daerah pembangkang yang maunya sendiri membuat kebijakan. Meski kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tidak boleh kepala daerah itu bergaya seperti raja-raja kecil yang seolah-olah menciptakan negara dalam negara. Pemerintah pusat juga harus terus memperbaiki koordinasi dengan pemerintah daerah agar tetap seirama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.